Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang muliakan, sehubungan dengan wafatnya Kiai Mahfud bin Abdul Halim Siddiq tadi malam, kita berharap sebagai santrinya, sebagai jamaahnya, memerlukan untuk hadir dalam acara nanti pemakaman dan sekaligus ikut nyolati almarhum, sehingga beliau mendapatkan manfaat dari apa yang telah beliau lakukan selama ini, yaitu mendidik, mengajari kita di dalam beragama. Satu yang sering saya dengar dari beliau, kul khairon aw liyasmut, itu di mana-mana itu disampaikan. Ketika beliau menyampaikan sambutan pada rapat pengurus Yayasan Masjid Jami Al-Baitul Amin maupun yang lain-lain, itu beliau selalu dan selalu mengingatkan kita agar kita menjaga lidah kita jangan sampai terpeleset dengan mengeluarkan ucapan-ucapan yang beresiko terhadap ketersinggungan orang lain, menyakiti hati orang lain, ngerasani orang lain, dan sebagainya. Karena beliau mengatakan bahwasanya salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada kemampuan dia untuk menjaga lidah. Lidah itu saghirul jirmu, kabirul jurmu. Bentuknya kecil, tapi dosanya besar. Itu lisan. Salah ngomong, orang bisa mengalami nasib yang fatal. Salah ngomong, orang bisa masuk penjara. Itu terbukti. Karena kita berbicara tidak santun, berbicara tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka itu berkata dengan perkataan yang bagus, lemah lembut, dan tidak mengundang fitnah. Allah perintahkan begitu di Al-Quran. Wa qulu qawlan layyina, hendaklah kamu sekalian berkata-kata dengan kata-kata yang lemah lembut, layyin, tidak kaku. Nah, itu yang beliau ingatkan kepada kita. Kalau kaki salah melangkah bisa ditarik kembali. Tapi kalau lidah sudah kadung mengeluarkan ucapan yang tidak benar, tidak senonoh, tidak sopan dan sebagainya, maka akibatnya bisa fatal. Ya. Ilmu bukan lagi ukuran. Bahwa ilmunya setinggi langit, tapi kalau dia tidak mampu mengendalikan lidahnya dari berkata-kata yang tidak baik, maka akibatnya bisa fatal. Nah, itu yang beliau pesankan kepada kita. Mari kita, walaupun itu sabda Nabi, tapi beliau ingatkan kepada kita agar kita selamat. Agar kita selamat. Auliyasmut, diam aja. Kalau nggak bisa berkata baik, ya diam saja sudah. Yang bagus gimana? Zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Ngobrol dak karuan,
akhirnya mesti terpeleset, entah ngerasani orang, entah bicara bohong karena ingin dilem orang dan sebagainya, terpeleset. Makanya dikatakan oleh para hukama, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicara, maka dia akan banyak salahnya. Ngomongnya banyak, salahnya banyak. Wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak salahnya, banyak pula dosanya. Wa man katsura dzunubuhu dakhalan nar. Nauzubillah. Barang siapa yang banyak dosanya, maka dia akan masuk neraka. Nah itu. Makanya saya kebetulan waktu mondok masih menangi, kejepok dalam bahasa Maduranya itu Al-Maufurlah Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Ahmad Kushairi Glenmore, Kusmi, semua kekasih Allah itu, semua waliullah itu sedikit berbicara. Kalau nggak perlu bahkan tidak bicara. Dan bicaranya kalem, halus, sampai telinga kita itu harus dikonsentrasikan untuk mendengarkan ucapan beliau. Apalagi Kiai Ahmad Pasuruan. Lalu beliau misalnya kasih pengajian dengan suara yang keras, dengan pidato yang dengan nafsu berkobar-kobar, enggak. Konon Kanjeng Nabi itu kalau berbicara kepada sahabat itu betul-betul memasang telinga sampai agak menunduk untuk bisa mendengar ucapan Rasulullah. Pelan suaranya, pelan pula temponya. Tidak terburu-buru, tidak gurusa-gurusu, apalagi ucapannya. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Silakan dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang konon itu adalah para ulama, tapi ulama yang tidak mampu mengikuti sunnah Nabi. Nah, itu begitu naik panggung, begitu berbicara, bukan hanya suaranya keras, bahkan misah-misuh kanan kiri, mencaci maki orang, sampai kebablasan presiden pun dicaci maki. Ya, orang-orang terhormat yang oleh Allah diberi kehormatan memimpin bangsa ini, itu dicaci maki, luar biasa. Jadi jauh dari apa yang kita bayangkan tentang sunnah Nabi, etika ketika berbicara. Akibatnya apa? Ya, sudah tahu sendiri kita ya. Tahu sendiri kita. Maka kita ini mengikuti para ulama kita, mencontoh bagaimana beliau itu santun dalam berbicara, santun pula dalam berbuat. Masya Allah, kalau saya ingat para ulama kita yang sepuh-sepuh itu seperti itu. Ya. Bisa dihitung rasanya kapan berbicara, ya. Bisa dihitung. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu betul-betul segan, ya, segan. Memulai bicara ada enak, sementara beliau juga diam, mungkin diam dalam pandangan kita. Hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dipesankan oleh almarhum guru kita Kiai Haji Mahfud bin Abdul Halim Siddiq. Mari kita contoh
bagaimana cara para kiai kita itu berdakwah, berbicara dan sebagainya sehingga tidak terpeleset. Tadi saya katakan kalau kaki terpeleset paling-paling keselio, bisa dipijit selesai dan hanya seorang yang merasakan. Tapi kalau sudah lidah terpeleset, wah, ya. Makanya kalau ingin tahu siapakah ulama pewaris Nabi itu, lihat saja akhlaknya. Akhlaknya bagus, bicaranya bagus, santun, ilmunya tinggi. Inilah ciri-ciri para pewaris Rasulullah. Ya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Perilakunya, akhlaknya yang terpuji, semuanya itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paling tidak Kiai sudah, itu yang selalu ada dalam pikiran saya kalau sudah ingat Kiai Mahfud, ya, seperti itu. Baik, kita buka kitab kita, Kitabul Hudud, kitab tentang pidana, tentang had, tentang hukuman. Bab yang membicarakan hukum-hukum pidana dalam Islam. Dan ini merupakan bagian yang sangat urgen dalam agama. Karena ini masuk pada wilayah mungkar, fahsya dan mungkar. Yang kita kenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban kita itu adalah memerintahkan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan, melarang, mencegah kemungkaran. Yang kalau ini diabaikan, kita tahu sendiri. Ya. Ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihi man yastati'u an yunkira falam yunkir. Barang siapa, ma min qaumin, tidaklah satu kaum, amilu bil ma'asi, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, satu kaum, satu bangsa, maksiatnya sudah umum merata, dari pusat sampai ke daerah, dari orang yang besar terhormat sampai dengan orang yang kecil, yang tidak punya kedudukan apa-apa, sudah enjoy, sudah merasa tidak apa-apa berbuat maksiat, perzinahan yang terjadi, korupsi yang terjadi, kejahatan-kejahatan kriminal yang lain, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, itu merata. Kalau sudah itu merata, sebetulnya di sana ada orang yang mampu mencegah. Tapi dia diam saja. Dia hanya ngopeni dirinya sendiri. Nafsi-nafsi, yang penting saya sholat, yang penting saya berpuasa, yang penting saya bersedekah. Gimana orang lain? Tidak ngurus. Ada kejahatan dilakukan, itu kan dia resikonya sendiri. Nah, ini sudah, ya. Illa ayya'umahumullahu bi'iqabim min indihi, kecuali Allah akan meratakan kepada kaum itu iqabun, siksa. Bencana demi bencana terus terjadi merata di seluruh bagian. Kalau sekarang bukan hanya Indonesia, seluruh bagian dunia sudah. Bahkan Turki pun yang dikenal sebagai negara Islam itu hancur karena gempa bumi. Malaysia juga banjir melanda. Negara kita gitu juga. Ada gempa bumi, ada angin topan, ada angin puting beliung, ada tanah longsor, ada banjir bandang. Semuanya terjadi di mana-mana.
Itu dalam konteks pandangan agama itu adalah iqabum min indi. Ya. Siksa dari Allah. Pasti. Siksa dari Allah. Kenapa kok pasti? Sebab Nabi bersabda, bahkan orang yang umpama tertusuk duri tanaman misalnya. Dia mengambil jeruk kok tertusuk kena durinya. Katanya Rasulullah itu adalah tebusan, ya, tebusan dari dosanya. Kalau dia enggak berbuat dosa enggak akan kena duri. Sekarang bayangkan kalau dosanya sabrek, diberi kesempatan untuk minta ampun kepada Allah juga tidak mau. Nabi bersabda, barang siapa yang selesai sholat membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, oleh Allah diampuni semua dosa yang dia perbuat sebelumnya, walau kana mithla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih-buih di lautan. Dosanya tidak terhitung. Lalu dari mana? Kita ini katanya Allah selalu berbuat dosa, kesalahan. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Sungguhnya kamu itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan bil-laili wan-nahar, di malam hari maupun di siang hari. Entah kecil entah besar, disadari maupun tidak. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, istighfarlah kepadaku, maka aghfir lakum, niscaya aku ampuni kalian. Tapi itu enggak dilakukan. Padahal Rasulullah sendiri yang maksum, yang oleh Allah dijaga dari segala macam perbuatan dosa, itu beliau mengatakan, wa inni lastaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Aku ini istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari itu 100 kali. 100 kali. Maka kita mumpung belum kena bencana, tambah banyak dosa, tambah besar pula bencana yang menimpa kita. Ya. Nuwun sewu ya, saya tahun yang lalu itu melihat teman kirim video lewat HP. Di belakang ini, belakang masjid, sampai melintasi atas jembatan airnya itu. Menakutkan. Bayangkan kalau misalnya nanti na'udzubillah, ya, Allah menyiksa kita karena kita lalai menurunkan bencana di gunung itu, habislah kauman ini. Dan daerah yang dilintasi itu habis, ya. Ini sekarang Allah masih memberikan kepada kita pelindungan karena banyak orang istighfar, banyak orang sholat berjamaah, di mana-mana ada kelompok pengajian dan sebagainya. Allah masih melindungi. Masih dimungkinkan adanya bencana yang besar, ya, bencana besar yang bakal menimpa kita. Baik bencana itu datang dari Allah, dari alam, maupun dari manusia sendiri, bentrokan, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu maka saya berpesan kepada para jamaah, sampaikan pula di rumah, jangan sampai tidak, saben hari itu jangan sampai tidak, minimal baca 1000 kali istighfar, minimal. Itu udah sampai 12 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampaikan sebelum baca kepada Allah, ya Allah, istighfar saya ini untuk Engkau dan Rasulmu Muhammad SAW, dan untuk diriku, untuk istriku, untuk anak-anakku, untuk ayahku, untuk ibuku. Bilang kepada Allah. Maka walaupun beliau tidak mengerjakan, kebagian juga pahalanya. Kebagian. Istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini meniadakan, menghapus dosa. Kalau dosa sudah tidak ada, maka bencana pun, musibah nggak bakal menimpa kita. Ya. Ini saya pesan kepada jemaah pengajian maupun warga kampung yang mendengar ini. Hati-hati, ya hati-hati. Bencana makin banyak. Istighfar saben hari, siang atau malam 1000 kali. Nggak kober sekaligus, sekali duduk, baca ping 5, ba'da shalah 200 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca itu. Niat menghapus dosa. Mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, selawat. Selawat. Perbanyak selawat. Itu juga minimal 1000 kali. Perbanyak. Minimal 1000 kali. Selawat. Dan sedekah. Ya. Dan sedekah. Istighfar itu dasarnya kita baca wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau ada di sana wahai Muhammad. Artinya kalau sekarang selama kita baca selawat, selama warga kampung baca selawat, selama penduduk negara itu suka baca selawat, apakah desanya, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya, semuanya berselawat minimal 1000 kali. Saya katakan Allah menunda siksanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka masih istighfar kepada Allah. Dua ini di Al-Quran, nasnya jelas, sharih dasarnya. Yang ketiga, sedekah. Amal perbuatan yang paling disuka oleh Allah. Bukan sholat sunat, bukan puasa sunat, bukan berzikir, bukan baca Quran. Itu hanya kepada Allah. Yang paling disuka adalah sedekah. Sedekahnya karena Allah, yang mendapatkan manfaat adalah sesama manusia. Sedekah. 3 ini akan menangkal bala, menangkal musibah. 3 ini. Istighfar, selawat dan sedekah. Perbanyak itu lakukan. Istiqomahkan saben hari semampunya. Semampunya. Kalau tadi saya katakan minimal kalau saya membaca istighfar itu minimal 1000 kali. Saya kira 1.000.000 kali pun masih belum bisa dibandingkan dengan istighfarnya Rasulullah. Ya. Perbanyak. Nah ini ya. Istighfar, salawat dan sedekah. Inilah 3 hal yang bisa menangkal bala musibah apapun namanya untuk tidak menimpa kita. Ya. Untuk tidak menimpa kita. Baik, tadi sudah dikatakan bahwa dosa yang paling besar itu datang dari lidah kita. Makanya Kanjeng Nabi itu berpesan ya, menjaga lidah ini merupakan pangkal keselamatan ya. Salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Dan ini yang disampaikan oleh Gus Mahfud kepada kita selaku para santrinya, para jamaahnya. Baik. Saya kira begitu, nanti mudah-mudahan panjenengan yang mencintai beliau sebagai santri dan sebagai jamaah, mudah-mudahan ada waktu untuk ikut hadir nyolati beliau dan ikut pula hadir mentahlili beliau, mengantarkan beliau ke pemakaman beliau. Ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah khususan ila ruhi أستاذنا الشيخ محفوظ بن عبد الحليم الصديق غفر الله لنا وله آمين. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirika wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Amin. Mohon bantuan Al-Fatihah doa untuk kesembuhan anak saya yang sedang sakit. Semoga oleh Allah segera disehatkan kembali dan penyakitnya segera meninggalkan tubuhnya sehingga segera bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, anak saya sedang sakit khususnya la ruhi wa jasadi binti Nadia Baradani. Barakallahu lana wa laha bis-sihha wal afiyah wa salama wa sarifid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.